Halo guys, selamat datang di Akademi Kesehatan Mental, tempat belajar sehat mental yang sustainable dan komprehensif. Nah, di kesempatan kali ini Mas Denny, kita akan membahas soal trauma. Nah, teman-teman juga nanti bisa simak sampai akhir ya, teman-teman. Karena ini udah lumayan agak malam, jadi kita sikat aja langsung, teman-teman. Oke, yuk. Ya Mas ya. Nah, gini Mas. Ini sebenarnya bahan overthinkingku juga sih kadang-kadang Mas. Mhm. Kenapa dalam hidup kita atau di dalam dunia ini, kenapa trauma itu ada? Atau Oh, kenapa ada kata trauma gitu? Boleh dijelasin Mas, kenapa Mas? oke. Kalau kenapa ada kata trauma, aku nggak bisa jawab karena itu aku bukan ahli linguistik ya. Tapi kalau Mm-mm. misalkan kenapa trauma dalam diri kita itu ada, Mm-mm. aku mau coba jelaskan pakai analogi kayak gini. Aku disclaimer dulu ya. Ini analoginya mungkin nggak cocok buat orang-orang yang memang punya analogi yang lain. Mm-mm. Tapi buat teman-teman yang belum ada gambaran analogi trauma itu seperti apa, Mm-mm. mungkin ini bisa jadi opsi analogi yang bisa memudahkan untuk memahami trauma. Mm-mm. Kita hidup itu berjalan. Mm-mm. Dalam perjalanan, kita tidak selalu bisa mengantisipasi apa yang kita temui, apa yang kita hadapi. Oke. Mungkin aja kita itu pernah ada sekali waktu dalam perjalanan ada kesandung sesuatu sehingga Oh, terjatuh. oke. Nah, ketika kita terjatuh, barangkali bisa baik-baik saja, barangkali bisa terluka. Oke, sampai di situ kita paham bahwa oh, sandungannya seperti apa dan kemudian seberapa siap kita itu untuk setelah tersandung itu kemudian Bangkit. seberapa siap untuk kita itu terjatuh dulu. Terjatuh Seberapa dulu siap ya. untuk kita terjatuh itu mempengaruhi kita terluka atau enggak juga. Oke. Nah, masalahnya adalah setelah kita itu dalam hal tadi adalah terluka, Hmm. kadang-kadang kita kan lebih sering, aku ulangi, kita itu lebih sering nggak siap buat terluka dibanding siap untuk terluka. Ulangi Mas. Kita itu lebih sering tidak siap untuk terluka dibanding siap untuk terluka. Oh, siap. Dibuktikan dengan apa? Kita tahu kalau misalkan kita itu terluka, tuh biasanya kita punya kotak apa namanya? Kotak, P3K. yes, kotak P3K. Masalahnya kita nggak kemana-mana kan lebih sering nggak bawa kotak P3K kan Oh, daripada bawa. iya. Nah itu indikator sederhana, walaupun banyak indikator lainnya. Heeh. Indikator sederhana bahwa kita itu nggak siap untuk terluka. Dan memang sebenarnya kita nggak mau untuk terluka ya. Tapi yang namanya hidup pasti ada aja kan momen kita itu terluka. Cuman kita itu lebih sering tidak membawa kotak P3K. Oke. Oke. Sampai sini, Siap. kemudian, oke. Nah, tapi kalau misalkan tadi udah terlanjur terluka nih, katakanlah lukanya kalau misalkan ringan, it's okay, kita nggak terlalu terganggu. Mm-mm. Tapi kalau lukanya itu dalam, Mm-mm. itu kita akan terganggu dan mungkin aja luka dalam itu menimbulkan darahnya keluar terus-menerus sampai kita harus melakukan sesuatu nih supaya darahnya nggak keluar terus-menerus. Oke. For example, kita butuh penutup luka. Cuman karena kita nggak bawa kotak P3K, mungkin kita memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita sobek baju kita untuk menutup ini, barangkali. Kita gunakan apa, misalkan kain yang kita miliki, handuk kek, Mm-mm. apa kain apa mengusap keringat misalkan, apa namanya sapu tangan Mm. misalkan untuk menutupi luka itu dulu supaya Mm. darahnya berhenti supaya ini juga tidak terekspos lukanya. Oke. Make sense kan sampai Make sense sini? Mas, make sense. Nah, itu yang fisik. Kalau itu tuh psikologis, Mm. sama juga. Kita itu dalam kehidupan, Mm. kita itu lebih sering nggak siap terluka dibanding siap terluka. Kita dibuktikan dengan apa? Kita jarang mengantisipasi hal-hal yang berpotensi untuk bikin kita itu terluka. Oke. Bahkan kita nggak siap, cenderung nggak Mm-mm. siap untuk terluka. Dan Oke. lebih seringnya adalah ketika kita terluka, kita tuh belum siap untuk memiliki Tiga P3K k itu ya. emosional, Aduh. P3K Aduh. psikologis. Bener, aduh. Nah, P3K psikologis ini apa sih? Nah, nanti banyak penjelasannya, ada mulai dari Mola yang sifatnya, interpretasi. dan ada juga yang sifatnya ini, kalau aku boleh nyebut itu self healing.
Self healing. Self healing itu sebagai P3K emosional, psikologis. Jarang orang mempelajari self healing. Jarang orang mempersiapkan self healing yang cocok untuk dirinya. Oke. Jarang orang yang rutin melakukan self healing. Maka akhirnya nggak terlatih kan untuk melakukan itu. Pada saat terluka, nggak terampil untuk melakukan self healing P3K emosional itu. Oke. Sayangnya lagi, udah nggak terampil, nggak mau ke profesional pula. Sayangnya di situ. Bayangkan aja kalau misalkan setelah terluka itu, dengan mengetahui bahwa diri sendiri itu nggak terampil untuk menangani luka itu, kemudian ke profesional, kan bisa lebih tertangani dengan baik ya. Iya, benar-benar. Nah, sayangnya banyak orang yang tidak melakukan itu. Membiarkan tadi itu ditutup dengan penutup luka yang tidak standar. Standar. Tidak SNI ya Mas ya. Ya, tidak standar. Di mana kita tahu bahwa penutup luka yang tidak standar tadi tidak menyembuhkan. Menyembuhkan, iya benar. Tapi memang bermanfaat di awal untuk Di awal. menutup luka tadi supaya tidak terekspos, yang gampang tersentuh sama supaya darahnya tidak terlalu banyak keluar. Masalahnya kalau ini penutup luka ini dibiarkan terus-menerus kan nggak juga menyembuhkan, bahkan cenderung mengganggu aktivitas kita kan, bikin kita nggak nyaman. Analoginya adalah ini penutup luka tidak standar tadi adalah trauma kita. Trauma kita itu penutup luka yang tidak standar, yang sebenarnya pada awalnya bermanfaat untuk bikin kita itu luka kita nggak langsung terekspos sama kita nggak merasakan sakit yang berlebih. Kita bisa mengantisipasi penyebab luka tadi supaya tidak menyentuh lagi. Permasalahannya adalah ketika trauma ini dibiarkan terus-menerus ada, nggak pernah kita proses, nggak pernah kita lakukan prosedur medis atau prosedur yang seharusnya untuk memproses trauma, kemudian melakukan treatment pada lukanya tadi, ya trauma itu akan terus ada dan bikin hidup kita jadi nggak bebas, jadi nggak nyaman. Masalahnya ada loh, orang tuh ada yang lukanya 1 penutupnya 1000. Oke. Jadi dia lukanya 1 tapi kemudian menutup sama semua hal, banyak hal banget sehingga dia itu merasa ya sulit untuk merasakan hal-hal baru, sulit juga untuk belajar hal-hal baru, sulit juga untuk bertemu dengan orang-orang baru. Bahkan dia cenderung menutup diri. Sebenarnya dia juga gerah dengan kondisinya sendiri, tapi karena dia mempertahankan trauma itu jatuhnya jadi ya seperti itulah. Jadi sebenarnya disayangkan sih, karena kalau ada sampai yang seperti itu tuh masalahnya dia juga seringkali belum ada keinginan untuk ke profesional dengan mengetahui kondisi seperti itu. Saranku banget sih kalau misalkan ada 2 sih yang bisa aku explore adalah yang pertama, ke profesional itu nggak apa-apa. Ke psikolog, psikiater, terapis itu nggak apa-apa. Bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita tuh lagi terluka aja. Terluka aja ya. Benar. Iya, sepandai-pandai itu upaya melompat juga pasti akan jatuh juga. Setelah jatuh juga butuh pertolongan kok. Iya. Nggak apa-apa, sehebat apapun kita tuh hebat karena terbentuk dari luka kecil dan kita belajar dari sana kan. Iya. Bukan kita nggak pernah terjatuh, tapi kita terjatuh dan bangkit lagi. Nah, masalahnya banyak orang yang ketika proses mau bangkit lagi ini susah. Kalau misalkan dibantu sama profesional kan lebih prefer lagi kayak gitu. Nah, atau kayak gitu. Atau minimal banget kita tuh bisa belajar self healing, menemukan teknik self healing yang cocok untuk diri kita sehingga minimal banget kita tuh memiliki P3K emosional psikologis untuk diri kita. Ketika kita terluka, yaudah kita lakukan itu. Mental health first aid ya Mas jadi. Ya. Seperti itu. Oke. Ya, kita ngomong lagi Mas dari ngomongin trauma tadi Mas ya. Tadi kita ngomongin trauma, kalau misalnya trauma itu bagaikan analoginya adalah kita berjalan gitu ya. Sehingga kita jatuh dan trauma itu ada. Kayak gitu ya Mas ya. Jadi BTW Mas, apa sih sebenarnya ciri-ciri atau indikasi bahwasanya kita itu udah nggak punya trauma lagi kayak gitu, atau memang pertumbuhan manusia itu harus didasari dengan sebuah trauma sehingga dia bisa belajar gitu dari
trauma itu gitu. Oke, aku pakai analogi kembali yang tadi. Pada awalnya trauma itu baik. Yang perlu kita garis bawahi adalah pada awalnya trauma itu baik. Oke. Tapi trauma jadi nggak baik ketika dibiarkan terus-menerus ada. Nggak pernah diproses, nggak pernah dilakukan apapun sama trauma itu. Jadinya trauma jadi bikin hidup kita nggak nyaman. Itu. Jadi trauma itu, apakah punya trauma itu salah? Pada awalnya enggak. Oh iya iya iya. Karena itu mekanisme pertahanan diri kita yang kita miliki gitu. Kita bisanya itu, dan it's okay. Tapi setelahnya, setelah beberapa saat, perlu untuk kita itu memproses trauma itu. Gimana memproses trauma itu? Ya kita perlahan mempelajari traumanya seperti apa, kemudian pelan-pelan untuk menghadapi trauma itu, pelan-pelan untuk melepaskan trauma itu, dan siap untuk berhadapan dengan luka batin kita. Kan tadi dia trauma menutup luka kan. Nah, bersiap untuk berhadapan dengan luka batin kita. Nah, masalahnya di sini banyak yang nggak siap. Maka perlu kita untuk menyiapkan diri berhadapan dengan luka batin kita. Kemudian kita proses luka batin kita. Ya, memproses luka itu kan sederhananya kayak misalkan kita perlu dibersihkan dulu. Dibersihkan. Kalau misalkan butuh dijahit ya dijahit. Kalau misalkan enggak ya setelah dibersihkan ditutup dengan penutup luka yang standar. Kain kasa kah atau mungkin apa? Plester penutup luka kayak gitu. Merek ya kali Hansaplast gitu. Nah, itu treatment yang sesuai standar. Nah, dalam psikologis ya tadi traumanya dibuka, pelan-pelan dia diproses gitu kan. Terus kemudian berhadapan dengan luka batin. Luka batinnya dilakukan bersih-bersih mental. Maka selalu aku tekankan bersih-bersih mental, bersih-bersih mental selalu kayak gitu. Terus kemudian penutup lukanya yang standar tadi apa? Self love, self care. Self care. Nah, sehingga nanti kalau sudah di titik ini barulah berlaku kata biar waktu yang menyembuhkan. Oke. Sampai di titik ini ya. Tapi kalau masih ada trauma tadi, biar waktu yang menyembuhkan, mungkin ada. Tapi aku bisa bilang kemungkinannya akan lebih besar ketika sudah diproses gitu. Damn. Jadi kita harus tepat untuk memberikan label waktu akan menyembuhkan itu setelah kita berusaha ya Mas ya. Iya, bener banget. Kalau bukan- kita nggak pernah memproses itu dan tiba-tiba mengatakan biar waktu yang menyembuhkan, probabilitasnya akan lebih rendah. lebih rendah ya Mas ya. Karena kan itu tiap hari terganggu terus ya Mas ya. Karena trauma itu kayak gitu ya Mas ya. Oke Mas. Berarti kalau misalnya bisa saya simpulkan gitu ya Mas ya. Pada awalnya trauma itu baik karena itu adalah merupakan respon alamiah individu supaya dia itu bisa belajar dari kondisi yang mungkin dia baru pertama kali kayak gitu. Ya, Tapi kalau itu dibiarkan dan nggak tahu cara coping mechanism, cara keluar dari itu, cara survive dari itu, maka itu akan mengganggu kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Makanya itu kita mungkin jadi lebih punya respon-respon trauma, misalkan kayak kita lebih menutup diri. Ada juga yang sifatnya mungkin lebih merusak keluar gitu ya, misalnya kayak lebih sensitif gitu kan ya, suka marah-marah dan sebagainya. Itu bisa jadi dari respon trauma yang mungkin nggak diselesaikan kali ya Mas ya. Oke. Jadi ya banyak orang tuh nggak aware bahwa dia memiliki trauma kayak gitu. Padahal ya punya trauma itu manusiawi. Iya iya. Cuman setelah kita punya trauma kita ngapain nih? Kayak gitu. Bener. Nah, banyak yang nggak aware itu kemudian masih menetap dengan gejala-gejala traumanya, kayak misalkan jadi menutup diri atau mungkin jadi sensitif banget, jadi gampang meledak amarahnya kayak gitu. Indikasi sederhananya kayak gini, meledak amarah itu kayak misalkan kita tuh punya luka belum sembuh di tangan nih, di tangan. Salaman atau jabat tangan itu hal yang biasa dan bagus kan? Bagus. Ketemu sama orang baru jabat tangan. Tapi kalau misalkan kita punya luka, Aduh sakit gitu. sakit kan? Dan ketika sakit mungkin aja respon kita jadi marah, jadi melakukan suatu agresif tertentu kan? Benar. Nah, itu analogi yang sederhana untuk kita itu bisa memahami. Kadang-kadang ketika kita itu melakukan sesuatu yang menurut kita itu biasa, barangkali bagi orang yang punya trauma tertentu itu jadi hal yang nggak nyaman banget. Ya, nggak nyaman. Karena ya mungkin analoginya seperti itu.
Iya sih. Dan kalau misalnya aku lihat sih Mas, banyak orang di sosial media tuh mereka mengglorifikasi trauma itu karena mereka nggak berupaya atau mungkin belum cukup lah kali ya Mas untuk oh ya memproses itu kali ya. Jadi kayak aku selalu apa ya, mereka merasa bahwa oh ya aku kayak gini karena trauma gitu. Apa-apa semuanya karena trauma kayak gitu ya, Mas ya. Padahal sebenarnya tetap bisa loh kita itu bertumbuh dari trauma itu gitu. Ah, ah. Perlu ini sih perlu dipisahkan dikit. Mm-mm. Orang-orang yang dalam tanda kutip mengglorifikasi trauma, Mm-mm. itu sisi positifnya adalah dia aware bahwa dia mempunyai trauma. Oke. Karena banyak juga orang yang nggak aware bahwa dia punya trauma, tapi gejala-gejala traumanya ada, Oh itu lebih parah lagi lebih ya parah berarti lagi ya. kan. Bener Maka lagi. satu stepnya yang positif adalah dia itu udah sadar bahwa dirinya punya trauma. Cuman case-nya, masalahnya itu dia berhenti di situ. Berhenti di situ. Nah, sedangkan perlu untuk menindaklanjuti trauma tadi supaya ya tidak mempengaruhi kehidupan kedepannya. Bener. Bayangkan kalau misalkan kita udah aware, daripada kita mengglorifikasi, mencari dalam tanda kutip, mencari validasi dari orang-orang yang ya mungkin dalam tanda kutip mungkin kita merasa suportif ya orang-orang memvalidasi aku segala macam, tapi validasi aja tuh nggak cukup untuk memproses trauma. Damn. Validasi itu satu step yang oke lah membuat kita nyaman. Tapi kalau berhenti di validasi doang, ya kita nggak jadi belajar sesuatu dari trauma itu dan kita juga nggak bisa memproses trauma itu. Malah kita jadi memasukkan identitas itu kepada diri kita malah ya Yes, Mas yang ya. bahaya itu. Bahaya Yang ya. bahaya adalah membuat trauma itu jadi identitas kita. Padahal trauma itu bukan diri kita. Trauma itu ya hal yang kita alami. Tapi nggak sepenuhnya kok bagian diri kita itu memiliki trauma. Kalau misalkan dibedah di dalam diri kita itu ada diri yang penyayang, ada diri yang seperti anak kecil mungkin inner child kayak gitu. Ada sisi di mana kita itu bijak, ada sisi di mana kita itu rajin, ada sisi di mana kita itu ada sisi malesnya, ada sisi baiknya, ada sisi waspadanya, ada sisi terlukanya, ada sisi bersyukurnya segala macam. Uh, Maka nggak semua bagian diri kita itu terluka kok. Kata misalkan yang terluka itu tangan, nggak semua tubuh kita terluka kan. Masih ada kaki yang bisa berjalan, masih ada mata yang bisa memandang. Even mungkin mereka juga merasa terganggu juga ya Mas ya. Iya, tapi artinya kita nggak semua bagian diri kita itu terluka. Artinya kita bisa menggunakan bagian diri yang nggak terluka tadi untuk menyembuhkan lukanya Oh, dibandingkan untuk ikut merayakan luka merayakan itu. luka itu. Mm-mm. Damn. Oke Mas. Ya. Best advice-nya Mas, terakhir Mas. Oke, bad advice-nya adalah yang pertama ketika kita itu aware bahwa kita memiliki trauma itu adalah one step yang bagus banget. Tapi penting untuk diingat bahwa boleh kita itu berbagi, tapi berbagilah pada orang yang tepat. Salah-salah kita itu berbagi sama orang yang nggak tepat, yang kita dapatkan justru bukan proses menuju pulih, tapi malah kita terjebak dalam satu fase yang kita semakin sulit untuk keluar. Dalam contoh kayak tadi, kita merasa divalidasi sama orang-orang luar, tapi kita berhenti di situ, kita jadi nggak memproses traumanya. Maka untuk kita bisa memproses traumanya, kalau misalkan kita nggak tahu nih gimana caranya, boleh kita itu konsultasi ke profesional. Itu sangat direkomendasikan. Dan yang aku perlu garis bawahi adalah kurang-kurangi berpikir bahwa ke profesional itu sekali datang langsung sembuh. Karena Benar-benar. ketika kita ngomongin trauma kompleks gitu kan. Nah, itu nggak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan gitu. Mungkin perlu dibuka dulu permasalahannya apa, karena seringkali permasalahan itu ada permasalahan yang realita, ada permasalahan yang sifatnya emosional, ada yang sifatnya itu relationship segala macam. Nah, itu kan perlu dibedah satu persatu. Dalam waktu sesi satu konsultasi itu mungkin 1 sampai 1,5 jam. Itu nggak cukup untuk menyelesaikan semua. Maka step by step ketika semakin antusias untuk memproses traumanya, semakin sering ke profesional, maka perjalanan pulih itu bisa semakin dekat lagi. Itu aja sih bad advice-nya. Jangan takut buat ke profesional. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh stuck di situ aja, stuck di validasi gitu ya Mas ya.
terus kita mengglorifikasi apa namanya trauma secara berlebihan kayak gitu kan ya. Karena sebenarnya ada step selanjutnya kayak gitu, yaitu melakukan pemulihan ke profesional gitu ya Mas ya. Oke, thank you banget Mas Denny untuk apa namanya pemaparannya, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya teman-teman. See you.